Selamat malam hadirin sedama yang berbahagia, yang mulia Bikhu Sangha, yang luhur Samanera Athasilani, yang terhormat Romo Ramani, Upasaka Upasika, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam Buddha Nubawena Soti Hotu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Perkenalkan, saya Randy Liao sebagai MC pada acara SPD episode 17 pada hari ini. Sungguh sebuah kesempatan kabar baik yang berbahagia karena kita dapat kembali mendengarkan Dhamma di dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode ke-18 pada hari Senin 28 April 2025 dengan judul Phasa Mulaka Sutta dengan narasumber the one and only Master in Abhidhamma Bapak Kadek Yudi Muradana. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember di Kresiden Besuki, Jawa Timur, secara live di Zoom secara online dan juga channel YouTube Dhamma Meta Jember sekaligus Dhamma Televisi. Mari kita mulai acara pada hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka yaitu Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati dhammamu yang luhur dan mulia. Sahabat Dhamma, mari kita sama-sama mempersiapkan batin untuk membacakan Parita Namakarapatha yang akan dipimpin oleh Romo Mulyadi dan diikuti oleh MC sebagai perwakilan dari umat. Kepada Romo Mulyadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Randy Liao. Wah, ini luar biasa ini. Ada ciri khas tersendiri. Kalau dengar suaranya ini langsung tahu ini. Oke, Romo Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari sedama, baik yang tergabung di Zoom meeting ataupun yang tergabung di channel YouTube Dhamma Meta Jember atau Dhamma Televisi, mari kita awali sesi kita pada malam hari ini masih dalam rangka SPD menyambut Hari Raya Trisuci Waisak. Akan kita mulai dengan membacakan Parita Namakarapatha. Izinkan saya akan memandu teman-teman semua. Sebelumnya mari kita bersikap anjali, boleh memejamkan mata, kita berkonsentrasi dan penuh perhatian selama kurang lebih untuk 2 jam ke depan. Arahang Sama Sambuddhassa
Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abiwademi Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Supartipatno Bhagavato Sawakasangho. Sanggang Namami. Sangkang Namami. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Selanjutnya adalah pembacaan Parita Suci lainnya oleh Romo Mulyadi. Baik, Pak Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sesama, mari kita kembali bersikap anjali. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabbaga Namakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Andamayang tisarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Andamayang Pancasika pada patang banamase panatipata weramani sikkhapadang samadiyami adinadana weramani sikkhapadang samadiyami kame sumicacara weramani sikkhapadang samadiyami musawada weramani sikkhapadang samadiyami surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadiyami sadu sadu sadu. Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, saatnya kita akan masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini. Seperti yang sudah tadi disebutkan oleh MC tentang Phassa Mulaka Sutta. Ini Phassa itu kontak, mula itu mungkin awal atau akar biasanya kalau diterjemahkan ya. Jadi khotbah tentang akar dari Phassa atau Phassa itu mungkin nanti menyebabkan apa, mungkin begitu kali ya.
Nanti biar kita dengar langsung dari narasumber kita malam hari ini, yaitu Pak Kadek Yudi Murdana. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit dari profil beliau. Eh, Nama Kadek Yudi Murdana, MA, Buddha Dhamma ya. Riwayat pendidikan tahun 2004 SMA Negeri Batu 2, tahun 2015 S2 di International Theravada Buddhist Missionary University Yangon, Myanmar, Buddha Abhidhamma, Pesan Abhidhamma. Beliau telah mengalami pelatihan profesional pada tahun 2016 tentang sistem penjamin mutu atau akreditasi pendidikan tinggi BAN PT Ditjen Dimas Buddha Kemenak RI. Tahun 2019 memantapkan nilai-nilai kebangsaan Lemhanas RI melalui Dijen Buddha Kemenak RI. Pengalaman jabatan saat ini menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertara Jasa Batu dari 2011 sampai sekarang, dan Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha STAB Kertara Jasa Batu 2019 sampai sekarang. Sepengetahuan saya, beliau juga lagi menempuh pendidikan doktoral juga di ITB. Harusnya mungkin sudah selesai ya, mungkin sudah selesai. Baik, tidak berlama-lama lagi karena kita masih berlomba dengan materi dan nanti ada diskusi lebih lanjut. Kepada Pak Kadek, disilakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mulyadi dan juga Saudara Randy Liau ya. Jelas, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu yang khususnya kepada pihak Vihara Dhamma Metta Jember ya, atas kesempatan untuk kita saling berbagi tentang Dhamma pada malam hari ini. Dan apalagi kita berada pada bulan suci ya, di mana sebentar lagi juga kita akan merayakan yang disebut sebagai Waisak. Dan tentunya ini adalah waktu yang sangat sesuai bagi kita untuk berdiskusi mengenai Dhamma, berdiskusi mengenai ajaran Buddha. Untuk itu, saya berterima kasih kepada MC, kepada moderator juga yang telah memperkenalkan. Untuk saat ini memang saya masih tahap akhir dari proses pendidikan untuk S3 saya di FIBMU. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama mendiskusikan untuk kegiatan pada malam hari ini. Saya akan mempersiapkan share slide-nya terlebih dahulu. Ya. Ya, baik. Tadi sebagaimana sedikit sudah disinggung oleh Pak Mulyadi juga. Jadi Pasak Mulaka Sutta. Ya, jadi ini saya ambil dari Sangyutta Nikaya, di mana khususnya di Wedana Sangyutta di Sagatha Wagga. Nah, dari istilahnya sendiri seharusnya sih tidak asing lagi ya untuk kita. Jadi phasa di sini adalah kontak, kemudian mulaka. Mulaka itu berarti memiliki kontak. Ya. Jadi memiliki phasa sebagai akar. Ya. Jadi mulaka itu memiliki sebagai akarnya. Ya. Nah, di sini Buddha membabarkan diskursus ini hubungannya dengan dhamma-dhamma yang memiliki phasa sebagai akarnya. Ya. Dan kalau kita lihat juga dari sang yutanya, maka ini adalah kumpulan diskursus yang menjabarkan tentang wedana atau perasaan. Ya. Di sini ada beberapa latar belakang yang saya ambil mengapa kita penting untuk memahami mengenai Tasak Mulaka Sutta ini, walaupun sesungguhnya secara panjang dari sutanya ini termasuk sutta yang pendek, ya, jadi tidak panjang untuk jabarannya. Namun apabila kita analisa juga, maka ada banyak dhamma terkait dari sutta yang dari Pasak Mulaka Sutta ini ya. Dan di samping itu juga
penting bagi kita untuk selalu memiliki kewaspadaan juga dan latihan-latihan dalam keseharian, ya, dalam kaitannya tentunya kita semua sedang berusaha untuk menuju kepada satu tujuan, ya, yaitu menuju kepada ketidaklahiran kembali. Jadi sebagai siswa Buddha yang melaksanakan ajaran Buddha, praktik sesuai dengan ajaran Buddha, maka hanya ada satu tujuan yang kita canangkan di dalam praktik ini, itu adalah bagaimana kita bisa menuju pada keadaan di mana kita tidak akan terlahir kembali. Dalam artian menghancurkan berbagai kotoran-kotoran batin sehingga kita akan bisa terbebas dari berbagai bentuk penderitaan. Nah, maka dari itu, di sini ada satu kata yang sangat menarik, di satu sisi menarik, namun di sisi lain mungkin tidak terlalu kita ingat untuk memperhatikannya. Itu adalah kata kasa. Kasa di sini dalam artian adalah kontak. Dan mungkin teman-teman juga yang sudah mempelajari Abhidhamma, kemudian yang sudah mempelajari khususnya di dalam Paticcasamuppada, ya, kita sudah pernah memahami juga bagaimana korelasi dari phassa itu sendiri terhadap dhamma-dhamma yang lainnya, ya. Jadi kita mengenal juga di dalam Paticcasamuppada dikatakan bahwa phassa paccaya wedana dan berikutnya wedana paccaya tanha, ya. Nah, jadi apabila kita runtut, maka yang disebut sebagai tanha, ya, nafsu-nafsu, dambaan, ataupun kehausan, ya, berbagai istilah yang kita temui dalam hubungannya dengan tanha, ini juga terhubung oleh yang dinamakan sebagai asa, ya, kontak. Ya. Nah, di sisi lain, asa atau kontak ini merupakan dhamma yang setiap saat kita alami. Ya, oleh karena itulah ini semakin membuat pemahaman terhadap Pasa Mulaka Sutta ini menjadi penting, ya. Sekarang saya tampilkan dulu untuk sutanya seperti apa Buddha mengatakan di dalam sutta ini, ya. Jadi pertama-tama Buddha membuka seperti ini. Tiso ima bhikkhave wedana pasaja pasamulaka pasanidana pasa pacaya. Ya, jadi di sini saya sekaligus memperkenalkan, ya. Kalau saya selalu mengangkat bahasa Palinya, ya mungkin untuk teman-teman yang apa namanya itu kurang begitu familiar dengan bahasa Pali, ya supaya kita lebih familiar, ya. Sekaligus kita sembari belajar sedikit-sedikit mengenai susunan bahasa Pali, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, subjek dari kalimat ini adalah Wedana, di mana Buddha mengatakan Wedana di sini ada tiso. Tiso itu artinya tiga. Jadi subjek di sini adalah tiso wedana. Ya, tiso wedana itu artinya tiga wedana, tiga perasaan, tiga jenis perasaan, ya. Nah, tiga jenis perasaan ini pertama-tama pas saja. Ya, pas saja, aja itu berarti dia lahir dari, ya, lahir dari apa? Lahir dari kontak. Kemudian kasamulaka memiliki kontak sebagai akarnya. Kemudian pasanidana. Pasanidana itu bisa berarti berasal dari kontak, bersumber dari kontak. Kemudian tassa acaya, ya, memiliki kontak sebagai kondisinya, ya. Jadi seperti ini untuk terjemahan dari Tiso Ima Bhikkhave Wedana Pasaja Pasamulaka Pasanidana Pasa Acaya. Tiga perasaan memiliki kontak sebagai sebab, memiliki kontak sebagai akar, memiliki kontak sebagai sumber atau asal, dan memiliki kontak sebagai kondisi. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana hubungan yang sangat erat antara perasaan dengan kontak. Jadi bahwa perasaan itu tidak akan bisa muncul tanpa adanya kontak. Nah, di sisi lain, kontak merupakan dhamma yang selalu muncul di setiap saat. Jadi kalau kita runtut berdasarkan pada aktivitas dari batin, aktivitas apapun yang terjadi dalam batin kita, ya, baik yang berhubungan dengan
objek-objek dari panca indera ataupun yang berhubungan dengan objek-objek dari mental ya, yang disebut sebagai objek mental, maka semuanya pasti memiliki yang disebut sebagai kontak. Nah, oleh karena itulah kontak selalu terjadi dan dari kontak yang terjadi itu pula akan muncul perasaan. Ya. Nah, di sini terkadang agak menarik juga sih karena saya tidak tahu untuk kalau perkembangan sampai saat ini ya, tapi di beberapa waktu yang lalu kita kadang masih bisa mendengar istilah-istilah seperti saya tidak memiliki perasaan seperti itu ya. Kadang kita merasa bahwa perasaan itu tidak ada. Padahal kalau kita analisa, yang disebut sebagai kontak maupun perasaan itu, kedua dhamma ini merupakan dhamma-dhamma yang universal untuk seluruh aktivitas batin. Ya, jadi, apapun aktivitas batin yang terjadi, maka sudah pasti ada terkandung di dalamnya adalah dhamma yang disebut sebagai kontak dan dhamma yang disebut sebagai perasaan. Ya. Sekarang kita lihat dulu lanjutan dari sutta ini bagaimana Buddha mengatakannya. Kata matiso, di apakah ketiga tadi itu ya? Sukha wedana, dukkha wedana, adukkha masuka wedana. Ya, jadi di sini ada di awal kan Buddha sudah mengatakan bahwa tiso wedana ya. Nah, maka selanjutnya Buddha menjabarkan kata matiso apa ketiga dhamma tersebut? Suka wedana, dukkha wedana, adukkha masuka wedana ya. Jadi apa ketiga tadi? Bahwa terdapat tiga jenis perasaan yaitu perasaan suka atau suka wedana, lalu perasaan duka, duka, duka wedana, dan perasaan bukan duka dan bukan pula suka. Ya, jadi secara umumnya perasaan itu dibagi menjadi tiga jenis ya, diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu yang disebut sebagai suka wedana, duka wedana, dan duka mak suka wedana. Ya, jadi kalau bahasa Pali itu kalau semakin kita sering mendengar ya, kenapa saya kadang itu selalu mengangkat bahasa-bahasa Pali dari setiap penjabaran Dhamma ya. Kadang kalau sudah semakin familiar dengan bahasa Palinya, kita akan lebih mendapatkan sense ketika mendengar bahasa Palinya ya, dibanding ketika kita membacanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi misalnya seperti pada tiga jenis perasaan ini dalam bahasa Pali ya, kita mengenal dia sebagai sukha wedana, itu kita sudah tahu istilah sukha ya, karena mirip juga dengan bahasa Indonesianya, dukkha pun demikian ya. Nah lalu dari a dukkha itu berarti yang bukan dukkha ya, dukkha, suka. Jadi bukan duka, bukan suka. Ya, itulah yang akhirnya diterjemahkan sebagai perasaan bukan duka dan bukan pula suka. Dan ketika saya tadi katakan bahwa tiga jenis perasaan ini diklasifikasikan secara general, secara umum kita mengenal tiga jenis perasaan. Ya. Jadi Buddha dalam konteks yang berbeda juga beliau menjabarkan berbagai jenis perasaan, ya ada yang satu jenis, dua jenis dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi agar kita lebih bisa memahaminya, maka ada yang disebut sebagai indriya desana. Ya. Indriya desana itu kan pembabaran mengenai indriya. Nah, jadi indriya itu adalah indra-indra, artinya dhamma-dhamma itu yang memiliki kendali terhadap dhamma yang lain. Ya. Maka dalam konteks perbedaannya secara indriya, ya secara wilayah kekuasaan, ini perasaan yang tiga jenis ini kemudian bisa dipecah menjadi lima jenis. Ya. Jadi sebagaimana ini hubungannya dengan wilayah kekuasaannya, ya wilayah apa namanya itu pengendaliannya dia, yang disebut sebagai sukawedana ini ada dua jenis. Ada yang wilayahnya itu adalah jasmani, fisik atau rupa. Ada yang wilayahnya itu adalah murni secara mental. Duka pun demikian.
Ya, jadi duka ada yang wilayahnya itu di rupa, di materi atau di jasmani, dan ada yang wilayahnya itu di mental. Jadi yang murni mental. Sedangkan aduka masuka yang perasaan bukan duka dan bukan pula suka, ini tidak ada perbedaan antara kemunculannya pada fisik atau jasmani maupun kemunculannya pada mental, ya. Sehingga yang dipecah itu adalah yang suka wedana, yang suka wedana, kemudian yang duka wedana itu yang dipecah, ya. Suka wedana dipecah menjadi dua berdasarkan pada wilayah penjelajahannya. Apabila itu terkait dengan rupa, terkait dengan tubuh, maka itu disebut sebagai suka indria atau sukindria. Dan apabila wilayahnya itu adalah mental, maka itu disebut sebagai somanasa indria atau somanasindria. Dukkha pun demikian. Apabila dukkha wedana ini pada wilayah yaitu di rupa atau di jasmani, maka dia akan menjadi dukkha indriya. Dan apabila wilayahnya itu adalah mental, maka dia akan menjadi domanasa indriya. Ya, sedangkan adukkha masuka menjadi hanya satu jenis saja, yaitu upeka indriya. Jadi kalau secara praktikalnya, akan berbeda perasaan yang muncul pada saat misalnya tubuh merasakan sentuhan-sentuhan yang lembut, ya. Mungkin ketika kita sedang bepergian atau ketika kita sedang merasa lelah, kemudian ada kalanya beristirahat, kita duduk di tempat yang nyaman, ya, atau kita berbaring di tempat tidur yang nyaman, maka ada perasaan yang menyenangkan yang muncul melalui pintu tubuh. Jadi munculnya di pintu tubuh dari sentuhan di apa namanya itu kesadaran tubuh bersama dengan objeknya, ya. Maka di situ akan muncul yang disebut sebagai suka indria, ya, atau suka wedana. Jadi perasaan suka. Kemudian akan berbeda dengan perasaan menyenangkan yang dialami murni secara mental. Ya, misalnya ketika kita mendengar suatu kabar yang bahagia, ya, kabar menyenangkan, maka wilayah terjadinya perasaan itu adalah murni secara mental. Ya, tidak melibatkan rupa, ya, tidak melibatkan materi, ya. Sehingga dipecahlah antara suka indria dan somanasa indria. Ya, jadi agar kita nanti tidak terjadi kebingungan apabila di satu aspek dari teks kita menemui ada 5 jenis perasaan, tetapi di aspek diskursus ini hanya 3 jenis perasaan. Nah, demikian pula dengan yang dukkha wedana, ini juga terbagi menjadi 2 wilayah penjelajahannya. Yang pertama terkait dengan fisik atau rupa, dan yang kedua juga terkait murni secara mental. Ya. Jadi apabila kita berjalan, kemudian terkadang mungkin bagi yang sudah pernah merasakan praktek memakai jubah, ya, praktek berpindah patah seperti itu pada saat berpindah patah, karena kita berjalan tanpa alas kaki, kan, terkadang ada eh, dataran-dataran dari tempat kita berjalan itu yang mengandung seperti benda-benda tajam atau batu-batuan yang mungkin terasa menyakitkan ketika diinjak, ya. Nah, itu memiliki wilayah penjelajahannya di materi yang munculnya di pintu tubuh, ya, sehingga itu disebut sebagai dukkha indriya. Ya, jadi wilayah penjelajahannya di tubuh, muncullah yang disebut sebagai perasaan yang duka. Dan akan berbeda dengan yang terjadi apabila objek yang muncul itu adalah murni secara mental, ya. Maka itu akan menjadi wilayah penjelajahan dari mental. Dan perasaan yang berasosiasi dengan dhamma tersebut adalah yang domanasa indriya atau domanasa wedana, ya. Sedangkan untuk yang aduka masuka wedana tidak ada pembedaan antara wilayah rupa, mental ataupun fisik, ya. Nah, oleh karena itu, untuk menyederhanakan, suka wedana bisa dibagi menjadi suka wedana dan juga somanasa wedana. Kemudian dukkha wedana menjadi dukkha wedana dan domanasa wedana. Kemudian adukkha masuka wedana sebagai upekha wedana.
ya. Nah, pada awal dari diskursus ini, Buddha mengatakan bahwa jenis-jenis perasaan ini mereka semua memiliki kontak sebagai sebab, memiliki kontak sebagai akarnya, memiliki kontak sebagai sumbernya, ya, memiliki kontak sebagai kondisi. Sehingga perasaan itu hanya bisa muncul dari adanya kontak. Kontak antara siapa dengan siapa, kontak antara kesadaran-kesadaran yang terkait terhadap objek-objek yang bersangkutan ya, dengan objeknya masing-masing ya. Itu nanti kita akan kupas lebih dalam lagi ya. Sukha wedani yang bhikkhave hasang paticca upajati sukha wedana. Tasewa sukha wedaniasa hasasa niroda yang tajang wedaitang suka wedaniyang hasang paticca upana suka wedana sanirujati sawupa samati. Nah, jadi bergantung pada kontak terhadap yang dialami sebagai suka, maka perasaan suka muncul. Dengan lenyapnya kontak terhadap yang dialami sebagai suka, perasaan suka yang bergantung pada kontak itu juga lenyap dan mereda. Nah, jadi kalau kita lihat, maka ketika terjadi kontak dengan objek-objek yang menghasilkan perasaan-perasaan yang menyenangkan, maka perasaan menyenangkan akan muncul. Ya, dan kalau tidak ada kontak antara dhamma-dhamma yang terkait, ya, tidak kontak terhadap yang dialami sebagai suka tadi, maka perasaan suka, perasaan menyenangkan yang bergantung pada kontak itu juga tidak muncul. Ya, jadi apabila satu dhamma muncul, ini mengondisikan dhamma yang lain untuk muncul. Dan apabila dhamma pengondisinya tidak muncul, maka dhamma yang dikondisikan juga tidak muncul. Ya, jadi ini kaitannya dengan kemunculan dari tiga jenis perasaan tadi dengan bergantung kepada kontak. Ya. Nah, untuk bagian berikutnya ini sebenarnya sama saja ya. Buddha mengatakannya untuk dua perasaan yang sisanya, yaitu dukkha wedani yang bhikkhave, pasang paticca upajati dukkha wedana. Tassewa dukkha wedani yasa pasasa niroda, yang tajang wedayitang dukkha wedani yang pasang paticca upana dukkha wedana, sa nirujati sa wupa samati. Ya, jadi bergantung pada kontak terhadap yang dialami sebagai duka, maka perasaan duka muncul. Dengan lenyapnya kontak terhadap yang dialami sebagai duka, perasaan duka yang bergantung pada kontak itu juga lenyap dan mereda. Dan yang terakhir, duka masuka wedani yang bikawe, hasang patica upajati aduka masuka wedana. Ya, bergantung pada kontak terhadap yang dialami sebagai bukan duka dan bukan pula suka, perasaan bukan duka dan bukan pula suka muncul. Tasewa aduka masuka wedaniasa hasasan niroda. Yang tajang wedayitang aduka masuka wedani yang hasang paticca upana aduka masuka wedana sa nirujati sa wupa samati. Dengan lenyapnya kontak terhadap yang dialami sebagai bukan duka dan bukan pula suka, perasaan bukan duka dan bukan pula suka yang bergantung pada kontak itu juga lenyap dan mereda. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan dari tiga jenis perasaan yang muncul ini, ya, maka apabila terjadi kontak, maka dari kontak itulah perasaan itu akan muncul. Ya, jadi pasang paticca, ya, jadi pasang paticca itu dengan apa namanya itu bergantung kepada kontak tadi, maka upajati sukawedana, ya muncullah sukawedana. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah bahwa bagaimana yang disebut sebagai sukawedana itu muncul, ya sukawedana kemudian untuk tiga jenis perasaan ini juga ya, sukawedana, dukkha ataupun adukkha masuka wedana. Nah, dalam keseharian kita, kita memahami bahwa untuk kita katakan untuk manusia ya, untuk manusia yang normal, maka kita memiliki enam yang disebut sebagai enam
jenis landasan ya, yang ada yang disebut sebagai mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ya, kemudian ada yang disebut sebagai landasan jantung juga ya. Tetapi di sini saya akan mengkaitkannya dengan 6 jenis yang kita kenal sebagai indera ya.